Oke, baik. Selamat siang, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar jelas? Oke. Oke, selamat siang, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian. Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya pada siang hari ini. Kita boleh bergabung di kegiatan peningkatan kapasitas pengadaan barang dan jasa pemerintah dengan tema yang kita bawakan kali ini adalah sharing session terkait penyelenggaraan program sanitasi berbasis masyarakat sebagai implementasi dari swakelola tipe 4. Sebelumnya, perkenalkan saya Ando, analis hukum pertama dari Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat LKPP. Dalam kesempatan siang hari ini juga kita akan didampingi oleh narasumber kita, yaitu Ibu Puji Setiawati. Beliau selaku penata kelola penyihatan lingkungan dari Direktorat Sanitasi, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian PU. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kita mulai saja kegiatan pentas kita pada siang hari ini. Untuk tempat dan juga waktu, kami persilakan kepada Ibu Puji. Terima kasih. Baik, selamat siang Bapak Ibu semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Karena ini medianya sebetulnya ini ya, online ya. Saya sebetulnya berharapnya biar nggak ngomong sendiri depan layar gitu. Saya berharap Bapak Ibu berkenan untuk membuka kameranya gitu, biar kita sama-sama tahu gitu. Dan saya terima kasih sekali nih Bapak LKPP mengundang kami secara khusus gitu ya untuk menyampaikan terkait pelaksanaan kegiatan Sanimas yang memang menggunakan swakelola tipe 4 gitu. Izin share screen ya Bapak. Salah gimana ya? Apakah terlihat Bapak? Saya gaptek nih kalau pakai ini, pakai apa namanya, Microsoft Term. Baik, izin sharing ya Bapak Ibu ya terkait pelaksanaan kegiatan Sanimas gitu ya di Direktorat Sanitasi. Kebetulan di Direktorat Sanitasi ini sebetulnya ada 3 Bapak Ibu kegiatan yang berbasis masyarakat. Yang paling lama ini memang Sanimas, yang kedua ini TPS 3R, dan satu lagi ini sanitasi di Lembaga Pendidikan Keagamaan. Cuma memang sanitasi di Lembaga Pendidikan Keagamaan ini dia ada 2 metode, yang satu swakelola, yang satu kontraktual Bapak Ibu. Jadi memang yang benar-benar full swakelola itu adalah yang Sanimas dan TPS 3R. Cuma memang di dalam undangan kita dikhususkan untuk Sanimas ya. Oke, jadi apa sih yang melatar belakangnya terkait dengan kegiatan Sanimas? Saya yakinlah Bapak Ibu di pemerintahan pasti sudah tahu bahwa kita pasti nasional itu punya target RPJMN begitu ya. Dan kebetulan untuk RPJMN yang terbaru dari 2025 sampai dengan 2029 mengamanatkan bahwa adanya 30% akses sanitasi aman begitu. Nah, lalu kegiatan Sanimas ini juga hal yang melatar belakangnya adalah di masyarakat berpenghasilan rendah itu masih belum memiliki instalasi pengolahan air limbah yang baik atau mungkin sesuai dengan standar gitu ya. Sehingga harapannya air limbah yang kita hasilkan ini nantinya itu bisa diolah dan aman untuk dibuang ke lapangan. Lalu kegiatan Sanimas ini juga di-tagging Bapak Ibu untuk mendukung penurunan angka prevalensi stunting. Jadi di PU ini ada 2 kegiatan berbasis masyarakat yang memang di-tagging untuk mendukung penurunan angka prevalensi stunting. Jadi selain Sanimas di Direktorat Sanitasi, ada satu lagi Pamsimas di Direktorat Air Minum. Nah, lalu tujuan dari adanya kegiatan Sanimas jelas Bapak Ibu
kami pasti yang pertama menyediakan sarana dan prasarana pengolahan air limbah karena memang sesuai core utamanya Kementerian PU ya, memang memberikan sarana prasarana. Yang kedua ya membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur di wilayah pedesaan maupun semi perkotaan yang khusus dilaksanakan oleh kelompok masyarakat dengan pendekatan partisipatif. Lalu harapannya kegiatan Sanimas ini juga menciptakan lapangan kerja dan memberikan pendapatan sementara kepada masyarakat yang terlibat dalam kegiatan Sanimas. Lalu yang keempat, menggerakkan masyarakat. Lalu yang kelima, kami juga meningkatkan pemahaman masyarakat tentang sanitasi, Bapak Ibu, dan perilaku hidup bersih dan sehat. Kenapa kami ada tujuan tersebut? Karena nanti di dalam tahapan kita ada 3 kali kampanye PHBS yang bisa melibatkan tenaga sanitarian maupun tenaga kesehatan di wilayah pelaksanaan kegiatan Sanimas. Lalu yang keenam ini sama ya Bapak Ibu, memberikan kontribusi terhadap penurunan angka prevalensi stunting. Nah pelaksanaannya saya tadi ulang kembali bahwa menggunakan swakelola tipe 4 oleh kelompok masyarakat. Lalu apa saja sih kriterianya? Mungkin ini buat informasi saja ya, bahwa kriteria lokasinya itu adalah desa atau kelurahan dengan kepadatan penduduk antara 25 sampai 150 jiwa per hektar. Kenapa kami menggunakan angka kepadatan penduduk ini? Karena memang sebetulnya Sanimas itu ada 2 tipe Bapak Ibu. Ada yang setempat, ada yang terpusat gitu. Nah, kebijakan Pak Direktur kami sejak 2023 kita lebih ke setempat gitu ya. Setempat itu bisa 1 KK atau yang komunal itu 2 sampai 10 KK. Nah, untuk kepadatan 25 sampai 150 ini memang cocoknya untuk yang setempat karena kalau lebih dari 150 itu lebih ke Sanimas yang terpusat. Lalu yang kedua adalah desa atau kelurahan tersebut harus punya akses ketersediaan air bersih gitu ya. Karena memang kita sama-sama ketahui di dalam bilik kamar mandi itu pasti butuh air untuk penggelontoran. Lalu yang ketiga, desa atau kelurahan tersebut harus memiliki masyarakat berpenghasilan rendah yang belum punya akses sanitasi. Minimal itu di 25 KK. Lalu diprioritaskan kabupaten kota yang masuk dalam lokus intervensi pencegahan stunting terintegrasi berdasarkan keputusan Kepala Bappenas. Karena memang setiap tahun Bappenas ini mengeluarkan kabupaten kota mana yang diprioritaskan untuk pencegahan stunting seperti itu ya. Lalu yang kelima, karena memang target di dalam RPJMN kami itu sekarang adalah sampai dengan akses sanitasi aman, maka kita prioritaskan desa kelurahan ini masuk dalam wilayah kabupaten kota yang memiliki instalasi pengolahan lumpur tinja. Jadi mungkin buat Bapak Ibu yang belum ya mungkin udah ada yang paham, mungkin ada yang belum. Akses sanitasi aman itu adalah sampai dengan lumpur tinja yang ada di dalam tangki septik itu terolah di dalam instalasi pengolahan lumpur tinja. Itu adalah target aman. RPJMN sebelumnya kita hanya di target layak saja, artinya kita baru memberikan containment yang untuk mengolah air limbah gitu ya. Tetapi belum tentu lumpur tinjanya itu diolah di IPLT. Nah, lalu selain kriteria lokasi, kita juga punya namanya kriteria penerima manfaat, Bapak Ibu. Nah, kriteria penerima manfaat kita khususkan lagi terhadap yang pertama adalah yang masih MBR, Bapak Ibu ya. Jadi dia harus MBR gitu. Kenapa MBR ya? Karena mereka mungkin buat makan saja sulit gitu, apalagi memikirkan untuk mengolah air limbah domestik yang dihasilkan gitu. Jadi memang harus MBR. Yang kedua adalah dia masuk dalam daftar KRS keluarga berisiko stunting atau data P3KE terkait kemiskinan ekstrim yang telah diverifikasi oleh TPK. TPK ini sebetulnya adalah tim pendamping keluarga yang berada di bawah dari Kemenduk Bangga. Sekarang dulu BKKBN, sekarang Kemenduk Bangga. Lalu penerima manfaat itu syaratnya lagi adalah masih BABS atau tidak memiliki akses sanitasi, harus memiliki sumber air, dan ini yang nomor 5,
dia harus punya rumah atau lahan sendiri untuk membangunkan infrastruktur Sanimas ini. Jadi ya kalau dibilang mungkin Bapak Ibu ledekannya adalah biarpun dia MBR harus tetap punya rumah sendiri gitu. Karena nanti memang penerima manfaatnya itu adalah langsung ke kakak penerima manfaat gitu ya, masing-masing kakak lah. Nah, di sebuah desa mungkin yang punya MBR ini banyak Bapak Ibu, yang kayak MBR ini banyak. Kita harus punya prioritas. Ini memang kami buat di dalam Juknis harus ada prioritas. Kenapa? Karena dulu kalau tidak salah ini adalah rekomendasi dari, saya lupa antara BPK atau BPKP yang meminta agar apa dasar dari PPK kami atau mungkin kelompok masyarakat yang mendampingi pelaksanaan kegiatan Sanimas ini memilih si A, si B, si C yang akan menjadi penerima manfaat gitu ya. Sehingga kita memprioritaskan disesuaikan dengan tadi Bapak Ibu. Di dalam Kemenduk Bangga, aturannya Kemenduk Bangga ya, itu ada pihak-pihak yang memang masuk dalam keluarga beresiko stunting. Yang pertama adalah keluarga yang memiliki ibu hamil. Dia punya nilai tertinggi Bapak Ibu untuk dibantu. Lalu yang kedua adalah keluarga yang memiliki bayi di bawah 2 tahun atau baduta. Yang ketiga itu adalah keluarga yang memiliki anak stunting. Lalu yang keempat adalah keluarga yang memiliki disabilitas gitu ya. Anggota keluarga yang berkebutuhan khusus. Itu adalah cara kami memprioritaskan dan penerima manfaat selain kriteria 5 di atas ini, itu memang harus terpenuhi. Lalu, nah sarana prasarananya sangat sederhana Bapak Ibu ya, berbeda dengan infrastruktur di Kementerian PU gitu ya, mungkin bangun bendungan, bangun jalan, bangun bandara gitu ya, atau mungkin bangun jembatan gitu. Kita enggak Pak, kita sebenarnya ya karena memang berbasis masyarakat, kita buat yang sesimpel mungkin ya. Mungkin gambarannya adalah kita bangun bilik kamar mandi yang dilengkapi dengan kloset leher angsa, lalu ada tangki septik individu dan pengolahan lanjutan. Jadi memang ada dua jenis bangunan atau sarananya gitu ya, mau yang individual untuk satu kakak maupun yang Sanimas komunal itu antara 2 sampai 10 kakak. Nah, ini mungkin detailnya saya tidak perlu terlalu spesifik ya Bapak Ibu ya. Nanti mungkin bisa dibaca gitu ya. Tapi intinya adalah bangunan kita itu adalah memberikan kamar mandi, tangki septik yang tersertifikasi atau yang kedap gitu ya. Lalu satu lagi adalah pengolahan lanjutan gitu. Nah, lalu berapa sih angka anggaran dari kegiatan Sanimas ini? Sanimas ini memiliki pagu anggaran di 400 juta rupiah. Nah, kebetulan di bagian perencanaan anggaran kami itu memperbolehkan Bapak Ibu untuk wilayah timur, ini sayangnya kami baru diizinkan hanya di wilayah timur. Jadi untuk Maluku, Maluku Utara, dan provinsi di Kepulauan Papua gitu ya, itu boleh pagu anggaran 400 ini dikalikan dengan indeks kemahalan konstruksi berdasarkan apa ya BPS Bapak Ibu. Jadi kita kalau nggak salah BPS itu setiap tahun mengeluarkan indeks kemahalan konstruksi, per provinsi ada, per kabupaten kota ada. Nah, anggarannya kita boleh kalikan Bapak Ibu. Nah, dari anggaran tersebut penggunaannya untuk apa saja? Yang pertama adalah jelas untuk material ya Bapak Ibu, namanya bangun pasti butuh material gitu. Minimalnya 60% untuk material dan peralatan kerja. Lalu yang kedua maksimalnya 35% untuk upah tenaga kerja dan maksimalnya 5% untuk operasional dari kelompok masyarakat. Nah, kenapa kami ini khusus ya Bapak Ibu buat informasi saja bahwa untuk tenaga kerja di kegiatan Sanimas ini paling banyak di antara tadi ada kegiatan TPS 3R, ada kegiatan sanitasi LPK ini 35% untuk upah tenaga kerja karena memang membangun Sanimas ini itu tidak hanya di satu titik Bapak Ibu, tapi mungkin ya tadi misalnya minimalnya 1 unit aja ada untuk 25 kakak gitu ya. Itu kan paling enggak ya mungkin ada 22 kakak gitu. Otomatis kan menyebar di dalam satu desa Bapak Ibu. Sehingga agar pelaksanaannya itu cepat, maka tenaga kerjanya juga mungkin lebih banyak seperti itu.
Lalu, nah ini adalah alur mekanisme pengelolaan dana bantuan yang ada di kegiatan Sanimas. Jadi dana bantuan tersebut dialokasikan di dalam Dipa Satker Pelaksanaan Cipta Karya yang ada di masing-masing provinsi. Dan nantinya itu akan disalurkan ke rekening kelompok masyarakat. Rekening kelompok masyarakat ini harus dibuka ya oleh kelompok masyarakat gitu ya, tidak atas nama pribadi. Dan biasanya nanti Bapak Ibu KPA yang ada di Satker itu akan membuat SK penetapan kelompok masyarakat Bapak Ibu sebagai dasar pada saat untuk membuka rekening di bank seperti itu. Dan di beberapa balai kami juga sudah ada yang mulai memfasilitasi untuk pembukaan rekeningnya. Jadi sebetulnya harapannya lebih untuk pengendalian penggunaan dana yang ada di masyarakat seperti itu. Lalu tadi setelah rekening dibuka, kelompok masyarakat sudah dibentuk, lalu ada penyusunan rencana kerja masyarakat, mungkin gampangannya adalah proposal di masyarakat gitu ya. Maka diadakanlah perjanjian kerjasama antara PPK, kami namanya PPK Sanitasi yang ada di balai dengan kelompok masyarakat. Lalu setelah PPK itu adalah dasar penyaluran dana dari PPK Sanitasi kepada rekeningnya kelompok masyarakat seperti itu. Sebesar berapa? Untuk pencairan pertama itu sebesar 70% Bapak Ibu. Nah, nilai 70% ini pun tidak boleh kelompok masyarakat itu langsung menarik sekaligus. Tetapi di dalam aturan juknis kami itu paling tidak adalah minimal 2 kali Bapak Ibu. Jadi 70% dari 400 itu berarti kurang lebih adalah 280 ya. Benar nggak ya? 7 kali 4 ya, 280 juta. Tetapi tidak boleh untuk ditarik satu kali. Lalu setiap penarikan kelompok masyarakat ini harus membuat namanya rencana penggunaan dana bantuan atau RPDB gitu ya, yang memang sampai dengan disetujui oleh PPK Sanitasi dengan harapan memang penggunaan dana atau penarikan dana yang ditarik oleh kelompok masyarakat ini kita bisa tahu arahnya itu untuk apa saja seperti itu. Lalu setelah 70%, PPK Sanitasi itu boleh untuk menyalurkan dana tahap kedua apabila memang progres fisiknya minimal sudah 60% gitu ya Bapak Ibu. Ya karena dananya yang sudah dicairkan 70%, makanya pertanggungjawaban minimal ya 60%, kami buat minimal 60%. Lalu tadi Bapak Ibu minimal 50% dari total unit yang direncanakan itu sudah bisa digunakan. Lalu syarat yang ketiga itu LPJ untuk yang 70% itu sudah disetujui PPK. Itu adalah 3 syarat di mana PPK Sanitasi akhirnya boleh untuk mencairkan sisa dana 30% atau tahap 2 saya bilang seperti itu. Lalu setelah itu setelah dicairkan 30%, otomatis lah ya Bapak Ibu namanya ada duit keluar ya membuat laporan penggunaan dana gitu. Jadi di nomor 8 ini lebih untuk penggunaan dana dari sisa 30%. Lalu yang terakhir adalah setelah dana digunakan sudah selesai LPJ-nya ya otomatis harus ditutup rekeningnya. Dan penutupan ini harapannya agar tidak banyak rekening pasif yang ada di bank. Itu adalah mekanisme pengelolaan dana bantuan di kegiatan Sanimas Bapak Ibu. Nah, lalu ini tahapan Bapak Ibu, tahapannya cukup panjang gitu ya, tapi mungkin saya semoga bisa mempercepat. Jadi tahapan pelaksanaan kegiatan Sanimas itu di dalam petunjuk teknis kami itu ada 4 tahapan Bapak Ibu, dari mulai tahap persiapan, perencanaan, pelaksanaan, dan pasca konstruksi. Khusus tahap persiapan yang nomor 1 ini sebetulnya adalah wilayah kami di pusat
dan teman-teman kami di BPPW. Dari mulai setiap tahun kami memutakhirkan petunjuk teknis dari masukan di lapangan, lalu kami menerima usulan kegiatan melalui aplikasi Banper PUPR, Banper PU, kami belum move on ya, Banper PU, lalu menyusun jadwal nasional Bapak Ibu. Jadi setiap tahun kami memang harus membuat jadwal nasional sebagai apa ya, panduan kami kapan mulai menerima usulan, kapan mulai pelatihan seperti itu, kapan mulai pelaksanaan di lapangan. Lalu penyiapan tim teknis yang ada di balai, tim teknis ini biasanya membantu PPK Sanitasi dalam proses memverifikasi usulan yang masuk Bapak Ibu. Lalu ada proses verifikasi dan penetapan usulan lokasi. Verifikasi ini dilakukan oleh 3 sektor Bapak Ibu. Jadi verifikasi administrasi oleh Direktorat SSPIP di Ditjen Cipta Karya, SSPICK sekarang namanya. Lalu verifikasi data sekunder itu oleh kami Direktorat Sektor. Yang ketiga adalah verifikasi data teknis yang tadi ada air atau tidak, jumlah penerima manfaatnya ada 25 atau enggak, lalu kepadatan penduduknya itu masuk atau enggak sesuai dengan juknis, itu ada di verifikasi teknis. Lalu setelah verifikasi teknis ini memenuhi kriteria lokasinya ya Bapak Ibu, kami ada SE tersendiri untuk panduan bagaimana memverifikasi usulan lokasi. Lalu dari balai memberikan hasilnya kepada kami, baik berupa surat resmi maupun mengupdate di dalam aplikasi tadi ya dari Banper itu masuk ke dalam SIPA namanya, Sistem Informasi Perencanaan Penganggaran Bapak Ibu. Di dalam SIPA khusus infrastruktur berbasis masyarakat itu kita mengupdate lokasi-lokasi mana yang memenuhi kriteria teknis dan bisa ditetapkan dalam SK Menteri PU. Lalu kami di pusat, kebetulan kalau Sanimas ini kami punya konsultan manajemen teknis Bapak Ibu yang membantu kami di direktorat untuk mengawasi seluruh proses pelaksanaan kegiatan IPM sanitasi. Lalu kami juga ada sosialisasi tingkat nasional, biasanya sosialisasi tingkat nasional kita untuk tahun ini diselenggarakan oleh Direktorat SSPICK. Jadi kebetulan mereka yang membuat acaranya, masing-masing direktorat teknis itu memaparkan terkait kegiatan IBM, karena sebenarnya kegiatan IBM ini tidak hanya Sanimas saja, khusus di Ditjen Cipta Karya ada Pamsimas di air minum, ada PISU di Direktorat PKS seperti itu. Selain 3 yang ada di sanitasi. Lalu di balai dilakukan rekrutmen fasilitator, karena memang fasilitator itu yang rekrut teman-teman balai gitu. Lalu ada peningkatan kapasitas fasilitator. Jadi setelah direkrut oleh balai, kami di pusat melakukan peningkatan kapasitas fasilitator. Lalu terakhir di poin J, setelah dilatih, lalu kami di pusat memberikan rekomendasi nilai dari para fasilitator ini. Kita minta agar PPK melakukan kontrak kerja dengan fasilitator dengan mempertimbangkan nilai hasil pelatihan yang ada di pusat. Dan rekomendasi kita minimal di angka 50 seperti itu. Lalu tahap selanjutnya adalah tahap perencanaan dan pelaksanaan. Ini serta pasca konstruksi ini adalah benar-benar yang ada di masyarakat Bapak Ibu. Sudah bukan wilayah kami lagi nih, gitu ya. Wilayah kami itu adalah lebih ke memonitoring, melakukan pembinaan apakah pelaksanaan di lapangan ini sesuai dengan juknis atau tidak gitu. Karena nantinya di lapangan itu pasti ada audit gitu ya Bapak Ibu. Sehingga harapannya ya tidak banyak yang menyimpang dari juknis gitu. Bahkan harus kalau bisa tidak ada seperti itu. Nah, di tahap perencanaan itu dimulai dari sosialisasi tingkat provinsi. Ini yang melakukan adalah teman-teman balai Bapak Ibu. Teman-teman balai dengan mengundang kabupaten kota, penerima kegiatan Sanimas atau IBM yang lain seperti itu. Lalu tadi setelah ada sosialisasi awal, dilakukan koordinasi awal dan pengumpulan data sekunder ini mulai di poin 2B, teman-teman fasilitator itu ke lapangan gitu ya. Koordinasi awal dan pengumpulan data sekunder, lalu ketemu dengan kepala desa, kira-kira yang menyampaikan awal lah bahwa di desa A mendapatkan kegiatan Sanimas gitu, dan
menyampaikan juga kami butuh data A, B, C, D. Biasanya sih data MBR ya Bapak Ibu, data MBR yang ada di desa tersebut dan yang belum punya akses sanitasi itu sebagai data awal. Lalu ada sosialisasi awal di desa atau tingkat kelurahan. Ini adalah sosialisasi tidak hanya di perangkat desanya, tetapi juga mengundang masyarakat calon Bapak Ibu, calon penerima manfaat kegiatan Sanimas. Jadi biasanya harusnya yang diundang itu adalah ya, para MBR yang ada di desa tersebut. Di situ isinya adalah sosialisasi kegiatannya gitu ya. Nanti ya kegiatan Sanimas ini seperti apa. Mirip kayak saya sekarang sosialisasi ke Bapak Ibu gitu. Hanya ini ke masyarakat langsung penerima manfaat seperti itu. Nah, lalu ya disampaikan nanti kita butuh untuk membentuk kelompok masyarakat. Nah, lalu di sosialisasi awal ini bisa dibarengkan juga dengan kampanye PHBS 1 yang tadi bisa ngajak sama Sanimas. Lalu di sosialisasi awal ini juga harapannya bisa terbentuk kelompok masyarakat Bapak Ibu. Kami berharapnya di dalam juknis kelompok masyarakat itu adalah MBR itu sendiri itu Bapak Ibu. Sehingga memang rasa memiliki terhadap kegiatan Sanimas ini tuh ada. Dia yang menerima bantuan, dia juga yang melaksanakan kegiatan Sanimas ini di lapangan gitu. Nah, setelah dibentuk KMP, disusunlah rencana kerja masyarakat yang tadi didampingi oleh fasilitator. Lalu setelah RKM draftnya sudah jadi, diverifikasi oleh Korfas. Korfas ini mirip kayak atasannya TFL gitu ya. Orfas ini paling tidak itu membawahi di 15 lokasi desa, Bapak Ibu. Kalau tidak ada Korfas ini bisa Korfas atau tim teknis ya, Bapak Ibu. Lalu kalau RKM-nya sudah oke, sudah diverifikasi, sudah disetujui oleh PPK Sanitasi, baru kontrak kerja. Nah, setelah itu adalah di tahap pelaksanaan, Bapak Ibu. Di tahap pelaksanaan, tadi apa namanya, ada persiapan konstruksi. Di dalam juknis kami, kita persiapan konstruksi itu dimulai dari pengadaan barang jasa, lalu penyaluran dan penarikan dana bantuan, lalu ada peningkatan kapasitas kelompok masyarakat dan tenaga kerja. Sebetulnya peningkatan kapasitas KMP dan tenaga kerja ini lebih kepada kalau kelompok masyarakat itu fasilitator harus ngasih tahu laporan apa saja sih yang perlu di dalam kegiatan Sanimas. Lalu untuk yang peningkatan kapasitas tenaga kerja biasanya menyepakatilah bagaimana dengan jam kerjanya, sehari itu 8 jam atau 7 jam, Sabtu itu dianggap lembur atau tidak, lalu bagaimana untuk apa ya penempatan material seperti itu. Itu poin-poin ya yang memungkinkan untuk disampaikan pada saat peningkatan kapasitas KMP maupun tenaga kerja. Lalu ini addendum kontrak ini sebenarnya apabila diperlukan ya Bapak Ibu ya. Lalu yang ketiga itu adalah ya udah setelah pengadaan barang ya dilaksanakan konstruksinya. Lalu ada kampanye PHBS kedua, lalu ada commissioning test, lalu TFL menyusun ini ya apa namanya SOP operasional dan pemeliharaan. Sebenarnya ini mendampingi kelompok masyarakat untuk menyusun SOP operasional dan pemeliharaan. Biasanya di dalam juknis kami kita buatkan template-nya, lalu mungkin disesuaikan dengan kondisi masyarakat. Lalu ada kampanye PHBS yang ketiga, lalu ada serah terima kegiatan. Serah terima kegiatan ini kita bagi jadi dua Bapak Ibu. Serah terima pekerjaan dari kelompok masyarakat kepada PPK Sanitasi karena memang tadinya kan yang berkontrak PPK Sanitasi dengan kelompok masyarakat ya. Lalu ada serah terima dari PPK kepada KPA. Lalu setelah itu KPA kepada pemerintah desa yang nantinya diserahkan kembali kepada penerima manfaat secara langsung. Jadi di dalam berita acara serah terima dari KPA kepada pemerintah desa, lampirannya itu adalah daftar penerima manfaat yang ikut menandatangani atau ikut menerima bantuan tersebut. Lalu di tahap terakhir itu adalah tahap pasca konstruksi diawali dari pengelolaan sarana prasarana, pemantauan dan evaluasi dari keberfungsian infrastruktur terbangun. Ini adalah tahapan pelaksanaan kegiatan Sanimas. Lalu mungkin kami sedikit meng-highlight ya di dalam tayangan ini terkait dengan
pengadaan barang jasa secara swakelola. Jadi memang kami terkait pengadaan barang jasa ini mengacu pada Perpres 46 tahun 2025 ya, ini Perpres terbaru terkait pengadaan barang jasa gitu ya. Lalu kita juga tidak pernah melupakan adanya peraturan LKPP 3 2021 tentang pedoman swakelola, lalu peraturan di bawahnya terkait keputusan deputi ini sebenarnya turunannya ya kalau nggak salah yang nomor 2 tahun 2022 tentang model dokumen swakelola. Karena memang format-format inilah yang kami gunakan di dalam lampiran juknis gitu, juknis Sanimas. Lalu di pengadaan barang jasa secara swakelola ini sebetulnya swakelola itu kan memperoleh barangnya itu dikerjakan sendiri oleh kementerian. Kalau kementerian ini mungkin saya yakin lah Bapak Ibu yang dari LKPP sudah sangat paham lah ya terkait dengan pengadaan gitu ya, bahwa pengadaan barang jasa melalui swakelola ini cara memperoleh barang dan jasa ini bisa dikerjakan sendiri oleh kementerian gitu ya. Kementerian atau lembaga atau perangkat daerah lain atau ormas gitu atau kelompok masyarakat, karena memang di dalam swakelola itu kan memang ada 4 ya Bapak Ibu ya. Saya sebenarnya nggak enak nih saya sharing aja sebenarnya Bapak, mengingatkan saja. Nah, swakelola ini juga dapat digunakan dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya atau kemampuan teknis yang dimiliki oleh pemerintah. Barang jasa ini bersifat raja dan mampu dilaksanakan oleh ya tadi pelaksana swakelola ya. Kebetulan kalau di kegiatan Sanimas ini adalah oleh kelompok masyarakat. Lalu di dalam pelaksana swakelola Bapak Ibu atau tadi kelompok masyarakat yang melaksanakan kegiatan swakelola tipe 4, di dalam juknis kami membuat strukturnya adalah pertama ada ketua Bapak Ibu. Ada ketua, lalu ada bendahara, satu lagi ada seksi pelaksana. Ini kami menyebutnya adalah ya ini kelompok masyarakat gitu ya. Sebetulnya kelompok masyarakatnya tuh ada 3 strukturnya. Lalu di kelompok masyarakat ini kita minta mereka membuat tim. Ada 3 tim besar. Tim persiapan, tim pelaksana, dan tim pengawas. Tim persiapan ini tugasnya adalah sampai dengan dokumen rencana kerja masyarakat itu disetujui PPK sanitasi atau dasar untuk berkontrak gitu ya. Lalu ada tim pelaksana, ini tim pelaksana yang mulai melakukan pengadaan barang jasa, melakukan pembangunan seperti itu sampai dengan serah terima gitu ya. Lalu yang terakhir adanya tim pengawas. Tim pengawas ini ya membantu ketua maupun seksi pelaksana gitu dalam mengawasi kegiatan di lapangan seperti itu. Selain memang ada fasilitator kami, tenaga fasilitator lapangan yang melakukan pengawasan seperti itu. Nah, lalu tadi yang 3 orang ini, ketua, bendara, seksi pelaksana, di dalam juknis kami itu di SK-kan oleh KPA atau Pak Kasatker kami ya, Pak Kasatker kami. Sedangkan untuk 3 tim di atas ini, 3 tim di bawah kelompok masyarakat ini, tim persiapan, tim pelaksana, dan tim pengawas, itu di SK-kan oleh ketua KMP-nya. Itu ketetapan di dalam petunjuk teknis kami. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan kegiatan pengadaan barang dan jasa, memang kami berharap ini punya prinsip-prinsip dari mulai partisipatif, tanggap kebutuhan, transparan, akuntabel, dan kemandirian gitu ya, dengan harapan ya memang dengan pengadaan barang jasa yang baik gitu ya, yang tadi mengikuti prinsip-prinsip pengadaan, maka akan meningkatkan efektivitas dan efisien dalam penggunaan dana bantuan yang diberikan kepada masyarakat gitu ya. Selain memang meningkatkan partisipasi kelompok masyarakat sebagai pelaksana kegiatan. Lalu mungkin ini juga sharing Bapak Ibu terkait metode pemilihan barang jasa gitu ya. Bahwa memang berdasarkan Perpres ini kan memang ada 5 metode pemilihan penyedia barang gitu ya. Nah, kebetulan kalau di kegiatan Sanimas kita itu memang
pemilihan penyedia barang menggunakan yang pengadaan langsung gitu dengan nilai maksimalnya 200 juta gitu ya, 200 juta. Nah, kita di dalam juknis juga menyampaikan bahwa untuk pembelian atau pembayaran langsung kepada penyedia barang tadi itu buktinya itu bisa menggunakan bukti pembelian atau kwitansi tergantung nilainya gitu ya. Lalu khusus untuk yang dengan pelaku usaha atau untuk pengadaan langsung ini kita menggunakan surat perintah kerja. Begitu Bapak Ibu. Lalu ini sedikit alur pengadaan barang jasa yang ada di tingkat masyarakat di dalam juknis kami. Jadi pertama setelah tadi RKM-nya sudah disetujui Bapak Ibu, otomatis kan sudah ada terkait dengan RAB gitu ya, RAB di dalam RKM gitu. Jadi di dalam RKM kami itu selain disampaikan apa saja yang mendasari kegiatan Sanimas, siapa saja kelompok masyarakat pelaksana kegiatan Sanimas, itu lalu ada gambar DED dari Sanimas, juga ada RAB Bapak Ibu. Nah, setelah itu TFL dan tim pelaksana ini menghitung kembali lah atau mungkin mengecek kembali kebutuhan jenis dan volume dari setiap material bahan. Setelah itu adalah dilakukan musyawarah untuk menetapkan paket pengadaan dari materialnya, Bapak Ibu. Lalu menyepakati upah tenaga kerja, menetapkan pemasok toko yang akan disurvei. Nah, toko yang akan disurvei ini minimal itu adalah 2 toko, Bapak Ibu. Minimal itu survei 2 toko, ada nilai paket pengadaan, itu dilihat pengadaan langsungnya itu kan kalau misalnya pengadaan langsung itu pemaketan ini tuh ada dua jenis ya Bapak Ibu. Yang tadi pembelian atau pembayaran langsung itu yang nilainya kurang dari 50 juta itu bentuk perikatannya itu hanya kwitansi. Atau yang mungkin nilainya antara 50 sampai 200 juta. Itu bukti perikatannya adalah menggunakan SPK yang tadi ya. Lalu selanjutnya ada penawaran dari pihak toko. Ini khusus yang nilainya 50 sampai 200 itu harus ada penawaran dari pihak toko. Lalu ada BA klarifikasi dan negosiasi gitu ya. Lalu biasanya akan dipilih toko mana yang pasti memberikan harga lebih murah ya Bapak Ibu. Lalu dibuatlah penetapan pemasok toko di setiap paket pengadaan. Lalu kalau sudah dipilih yang harganya lebih murah dari pengajuan toko tersebut ya dari BA penetapan, dibuatlah SPK dengan penyedia barang tersebut. Nah, khusus untuk alur pengadaan atau mungkin detail pengadaan, kami kebetulan mengajak tim kami yang lain gitu ya. Ini adalah tim kami Mbak Agustina Situmorang, monitor Mbak Agustina mungkin bisa membantu untuk detail dari proses pengadaan barang jasa. Ya, Bu Puji, suara saya bisa terdengar Kak? Jelas Bu Tina. Oh ya. Oke. Baik, izin saya tambahkan sedikit ya dari penjelasan Bu Puji tadi ya. Baik, Bapak Ibu, terima kasih Bu Puji atas kesempatannya. Saya menambahkan yang tadi sudah disampaikan Bu Puji ya, bahwa di kegiatan Sanimas ini seluruhnya menggunakan swakelola tipe 4 yang mana tadi sudah dijelaskan bahwa di kegiatan Sanimas ini ada kelompok masyarakat penyelenggara dan nanti di bawahnya ada tim. Dan proses pengadaan barang jasa ini itu menjadi tugasnya si tim pelaksana. Nah, kalau kita lihat dari alur ini Bapak Ibu, jadi di sini start dari setelah rencana kerja, jadi tadi juga disampaikan dalam proses penyaluran dana bantuan di kegiatan Sanimas, itu masyarakat harus menyusun terlebih dahulu, kalau yang umum mungkin istilahnya proposal. Kalau di kegiatan Sanimas ini adalah rencana kerja, dan di dalam rencana kerja itu sudah terlampir DDRAB-nya. Nah, RAB ini tadi setelah disetujui oleh PPK, ini akan
dibuat menjadi dokumen utama dalam proses musyawarah pengadaan barang jasa. Jadi kami punya pendamping di lapangan yang namanya TFL. Kalau kita lihat alur dari pertama Bapak Ibu, jadi TFL itu nanti bersama tim pelaksana akan mengkaji RAB yang sudah tersusun. Jadi di RAB itu ada total nilai 400 juta. Nah, di situ diidentifikasi Bapak Ibu dari keseluruhan material yang ada di RAB, material apa saja yang bisa dibeli dari perseorangan. Itu kan biasa kalau di masyarakat ya Bapak Ibu, ada seperti pasir, batu. Nah, itu biasanya tidak harus beli di toko, tapi ada di perseorangan seperti itu. Nah, itu semua akan dipaketkan semua untuk seluruh material yang ada di dalam RAB. Jadi seperti tadi Bapak Ibu, setelah disusun pemaketannya, nanti akan disepakati toko mana yang akan didatengin oleh tim pelaksana untuk melakukan survei. Namanya kalau di format itu nanti Bapak Ibu di Juknis kami ada survei toko. Jadi survei toko ataupun pemasok. Nah, setelah tadi nilai-nilai paket yang disusun melalui musyawarah rembuk, musyawarah pengadaan barang jasa Bapak Ibu, itu yang nanti diputuskan. Tadi sudah disampaikan juga bahwa dari pemaketan yang dibuat oleh tim pelaksana bersama dengan pendamping, dilihat nilai paketnya Bapak Ibu. Jadi apabila ada paket A misalkan total nilainya hanya sebesar 30 juta. Nah, artinya itu bisa dilakukan pembelian langsung ke toko ataupun pemasok. Jadi tidak harus ada bukti perikatan seperti SPK. Karena memang kalau kita lihat kepada aturan yang ini ya, yang mengacu tadi yang disampaikan Bu Puji bahwa di bawah 50 juta bukti perikatan antara KMP dengan si pemasok itu cukup kwitansi saja. Dan kami Bapak Ibu, karena memang kita juga ini mengingat dana bantuan pemerintah ya, kita kuatkan juga dengan bukti-bukti yang lain-lain Bapak Ibu. Jadi selain kwitansi yang dibuat oleh bendahara, kalau dari toko itu kami selalu mewajibkan adanya nota ataupun faktur pengantaran barang, itu juga wajib dilampirkan semua di LPJ. Kalau dia pembelian pasir, itu biasa kan kalau perseorangan tidak ada toko ya Bapak Ibu. Jadi kami menyiapkan format surat pernyataan di Juknis, dan itu yang nanti akan dilampirkan sebagai pertanggungjawaban. Seperti itu Bapak Ibu. Kembali lagi ke alur ini. Jadi kalau dia nilainya di atas 50, itu harus ada proses penawaran dari toko kepada KMP. Lalu nanti dari penawaran yang masuk dari toko tersebut dilakukan klarifikasi dan negosiasi Bapak Ibu oleh tim pelaksana. Jadi nanti setelah dilakukan klarifikasi, ditetapkanlah toko mana yang akan menjadi pemasok pada kegiatan Sanimas. Dan akhirnya itu nanti setelah ditetapkan tokonya harus ada SPK Bapak Ibu, SPK antara si pemasok ataupun toko dengan KMP. Jadi seperti kita ketahui bersama, kalau nilainya 50 sampai 200 juta, bukti perikatannya itu harus sampai kepada SPK. Jadi mungkin itu Bapak Ibu gambaran dari proses pengadaan barang jasa ini. Dan ini sebenarnya keterkaitan juga ya, pelaksanaan swakelola tipe 4 ini nanti kepada dokumen akhirnya, yaitu dokumen pertanggungjawaban dari kelompok masyarakat yang mengelola dana bantuan ini. Dan sebagai informasi tambahan Bapak Ibu, di petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Sanimas ini, keseluruhan format-format yang dibutuhkan oleh masyarakat itu sudah kami lampirkan di lampiran petunjuk teknis. Jadi format ini kami sadur tadi dari turunan LKPP kan, itu ada yang ini ya, yang keputusan deputi yang format-format terkait swakelola. Nah, kami sadur dari situ Bapak Ibu untuk menyiapkan format-format di lapangan. Oh ya, ini terima kasih Bu Puji. Jadi di keputusan deputi itu ada beberapa format yang disusun, tapi kami tidak langsung 100% mencontoh itu, izin Bapak Ibu dari LKPP. Kami hanya menyesuaikan saja supaya mudah dipahami masyarakat, tapi substansinya kita tetap mengacu kepada keputusan deputi ini. Mungkin seperti itu tambahannya Bapak Ibu. Saya kembalikan lagi ke Bu Puji. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Tina. Izin Bapak Moderator, mungkin
sekian paparan dari kami. Itu saya pikir cukup tadi terkait dengan apa ya sharing session terkait pelaksanaan kegiatan Sanimas gitu. Ini itu Bapak, terima kasih, waktu kami kembalikan. Oke, baik, terima kasih kepada narasumber kita, Bu Puji dan juga Bu Tina yang tadi sudah boleh memaparkan pengalaman teman-teman dari Kementerian PU terkait dengan penyelenggaraan Sanimas, yang mana akan swakalola tipe 4 ya Ibu ya. Oke, setelah ini kita akan masuk ke sesi, ya karena ini temanya adalah sharing session ya, jadinya kita seperti berdiskusi saja, ya tanya jawab. Kalau dari teman-teman ada yang mau ditanyakan terkait dengan pengalaman teman-teman dari Kementerian PU, dipersilakan. Mungkin sebelum tanya jawab, saya ada sedikit informasi bahwa lembar feedback dan juga absensi sudah kami buka. Jadi Bapak Ibu yang mau mengisi daftar hadir sudah bisa diisi ya Bapak Ibu ya. Oke. Oke, kita buka saja. Kalau ada Bapak Ibu yang mau bertanya, bisa raise hand atau bisa tulis di kolom komentar. Silakan. Saya boleh tanya Mas Ando. Oh, ini sudah ada Mas Mas Mandar. Mas Mandar dulu deh. Mas Mandar, silakan Mas Mandar. Pak Mandar, silakan Pak. Mungkin perkenalan dan apa pertanyaannya Pak, silakan. Ya, terima kasih Bu. Pak, nama saya Mandar Trisno Saputra, Bu. Saya Widi Iswara di Kementerian Keuangan. Mungkin saya perlu penegasan ya Bu ya. Emang kalau judulnya sih swaklola ya. Tapi kalau pendapat saya ini bukan swaklola tipe 4 sebenarnya. Ini kan sebenarnya banper berbentuk uang ya. Ya, karena banper berbentuk uang itu kan memang diatur di PMK 168, 173 dan terakhir itu 132. Di mana memang di banper itu eselon 1 itu mesti buat juknis. Dan seperti yang Ibu sampaikan tadi mulai dari PKS, kenapa pembayarannya 2 tahap, 70-30? Karena di PMK yang tadi saya sebutkan, Kementerian Keuangan memang mengatur pembayarannya itu hanya 2 tahap, 70 dan 30. Jadi eselon 1 dari pihak Ibu kan nggak bisa keluar ketika mengatur di PKS-nya, nggak bisa 70-30, keluar dari itu kan nggak bisa, nanti melanggar PMK kan begitu. Kalau kita lihat di PMK itu kan banper ini kan, mohon maaf, saya mau mempertegas, banper itu kan banyak variasinya ya. Ini banper sarana prasarana kan Bu ya? Ya, betul ya? Izin Pak. Bu Puji, ya, silakan Bu Puji. Kami menggunakan banper yang karakteristik belanja barang, bukan Pak, belanja barang yang karakteristiknya masuk dalam bantuan pemerintah Pak. Ya. Bantuan pemerintah, betul. Enggak, bantuan pemerintah kan variasinya banyak ya Bu ya. Ada beasiswa gitu kan, ada renovasi. Kayaknya ini banternya yang masuk kategorinya itu sarana prasarana kayaknya. Bantuan Izin, pemerintah Pak. yang sifat. Ibu, ya. Bukan sarana prasarana Pak. Kalau sarana prasarana itu kan dia dibatasi paling tinggi 50 juta ya Pak. Kegiatan kami adalah ini Pak, kegiatan yang bantuan lainnya yang memiliki karakteristik. Yang memiliki karakteristik Pak, yang jenis yang bagian terakhir ya Bu ya. Iya Pak, izin. Cuma di sini itu ini kan berbentuk uang ya Bu ya. Kan barang itu kan ada barang dan uang. Kalau di PMK-nya kan kalau barang kan emang jelas ngikutin peraturan pengadaan ya. Betul. Tapi saya mengapresiasi nih, karena memang di juknisnya itu kan harus mengatur pengadaan ya, yang sifatnya menggunakan prinsip akuntabel dan transparan, ya gitu ya. Nah, kalau saya lihat
tata kelola pengadaannya yang nanti diwajibkan oleh kelompok masyarakat, itu kayaknya lebih dekat ke PBJ desa nih kayaknya. Ya, Oh. bener nggak ya? Lebih dekat ke PBJ desa nggak? Kayaknya kayak harus ada penawaran pembelian. Karena kalau kita lihat di swakelola tipe 3 kan kayaknya nggak ada model begitu ya. Karena kan proses pengadaan di kelompok masyarakat itu kan kalau di Perlem 3 kan sesuai dengan prinsip dan etika pengadaan saja gitu kan. Tapi kalau saya lihat nih teman-teman di PUPR ini bagus mengaturnya secara detail gitu ya. Detail di Perlem 3 nggak ada, naga-naganya tuh kok kayak ngeliat di Perlem 13-19 PBJ desa gitu kan. Nah, terus pertanggungjawaban ya. Nah, mungkin pertanggungjawaban juga karena memang mesti diatur ya. Dan saya mengapresiasi Bu, terima kasih nih jadi bisa mengcombine ya semua peraturan yang ada masuk dalam Juknis. Karena kan kuncinya di Juknis yang dibuat eselon 1 ya. Jadi mau nggak mau kelompok masyarakat memang terikat. Mungkin saya boleh tanya Bu, yang sisi hal aja pertanggungjawaban keuangan. Biasanya ini kan yang bikin repot ya Bu ya, pertanggungjawaban di keuangan di kelompok masyarakat. Seperti misalkan, tadi sudah disampaikan, detail kan, kalau di bawah 50 buktinya ini, bukti pembelian, proses pengadanya tadi juga sudah dijelaskan. Apakah bukti pertanggungjawaban itu mesti disampaikan Bu, dilampirkan kalau di tahap kedua kan buat laporan tuh, gitu ya. Apakah bukti-bukti itu mesti disampaikan ke pihak PUPR-nya atau cukup mandek di kelompok masyarakatnya? Karena kan kalau kita ngacu ada kan PR 27 ya Bu pembayaran swakelola. Itu kan bukti-buktinya tuh disimpan di masyarakat. Kenapa diatur seperti itu? Agar proses pembayarannya itu tidak menghadapi kendala di keuangan. Karena kan begini Bu, misalkan ada transaksi, oh ini nggak dipotong pajak PPN, PPH, masyarakat kan nggak ngerti. Walaupun di Juknisnya kan ada pedoman gitu ya. Tapi kadang itu jadi kendala di keuangan ditolak, sementara tahapan kedua memerlukan pembayaran segera. Nah itu gimana Bu yang diatur di pertanggungjawabkannya? Itu aja Bu, saya mengapresiasi dan menanyakan itu saja. Terima kasih. Izin langsung menjawab ya Bapak Moderator, tapi nanti mungkin ditambahkan ya Mbak Tina ya. Siap, silakan Ibu. Izin Pak Mandar, ya memang kelihatannya banper kami kayak bantuan banper yang sarana prasarana ya Pak. Tapi ya memang realisasinya di lapangan serah terimanya tuh berupa infrastruktur gitu Pak. Memang sih. Nah ini yang saya enggak tahu nih apakah kita dianggap kegiatan yang ya nanti mungkin panjang lah saya. Intinya gini Pak, pertanggungjawaban yang tadi Bapak tanyakan itu memang harus diverifikasi oleh Korfas Pak, koordinator fasilitator kami, sampai dengan disetujui oleh PPK Sanitasi. Nah, biasanya pertanggungjawaban itu yang LPJ tadi dibuat rangkap 2, Bapak. Aslinya itu dipegang oleh kelompok masyarakat, lalu kopiannya itu dipegang oleh PPK Sanitasi. Karena memang kegiatan ini biarpun sebetulnya ngasihnya uang gitu, tapi tetap kita membuat bukti lah bahwa uang itu dipakai kemana saja seperti itu Pak Mandar gitu ya. Berarti nggak ada SPTJM sama SPTB ya Bu ya? Nah, izin Pak. Nah, izin Pak. Ini baru Pak. Nah, ini makanya saya kemarin memang ini ada sedikit permasalahan di satu provinsi lah. Akhirnya memang kami menambahkan satu format yaitu SPTJM Pak. Surat pertanggungjawaban mutlak yang dibayarkan pada saat bukan dibayarkan, yang ditandatangani pada saat pembayaran T2 atau sisa 30%, artinya memang kelompok masyarakat sudah menerima seluruh dana bantuan seperti itu Pak. Jadi kita menambahkan SPTJM. Hanya memang ya itu Pak, tadi kami membaca di peraturannya, nanti mungkin Mbak Tina bisa mengkoreksi ya Mbak Tina. SPTJB yang surat pertanggungjawaban belanja itu kalau saya tidak salah ya Pak ya, itu untuk bantuan operasional gitu. Sedangkan ini kan belanja lainnya yang karakteristiknya itu bantuan pemerintah seperti itu. Nah, kalau memang Pak, kalau memang harus banget gitu ya, harus banget ada SPTJB ya, mungkin nanti kami tambahkan lagi di dalam
juknis kami gitu. Karena memang kemarin-kemarin tuh ada permasalahan ya ini di pasca konstruksi gitu. Seharusnya kegiatan ini kan dananya dikelola oleh masyarakat gitu ya Pak, Ya. dikelola oleh masyarakat, digunakan oleh masyarakat. Tetapi setelah tidak berfungsi gitu, kenapa penegak hukum itu membawa-bawa PPK kami gitu ya, sehingga Oke. memang Oke. sehingga memang akhirnya kami membuatkan satu SPTJM gitu ya Pak. Surat pertanggungjawaban mutlak yang minimal di situ itu menyampaikan bahwa kelompok masyarakat yang di situ kita buatnya bertanda tangannya itu 2 Bapak, ketua dan bendahara, di mana di situ paling tidak ada klausul bahwa seluruh dana itu dikelola oleh masyarakat, kami yang menggunakan dana tersebut, kami yang bertanggung jawab apabila di kemudian hari terdapat kerugian negara dan bisa mempertanggungjawabkan terkait dengan penggunaan dana bantuan tersebut. Seperti itu sih Pak Mandar, cuma memang yang tadi SPTJB itu di dalam PMK ini koreksi ya Mbak Tina, atau mungkin nanti bisa ditambahkan lah. Itu sepertinya masuk dalam bantuan operasional seperti itu. Jadi saya nanti minta masukan balik ke Pak Mandar nih, apa harus banget ada SPTJB seperti itu? Kalau pernyataan semua dokumen pengeluaran ada nggak Bu di pernyataan itu yang harus ditandatangani oleh Yang SPTJM tadi Pak? Semua bukti pengeluaran disimpan. Kan Ada, tadi kan Bu Ibu Puji. bilang cuma bertanggung jawaban aja. Iya. Ada nggak? Oke, silakan Mbak Tina, ditambahkan Mbak Tina. Iya. Oh, ya. Terima kasih Bu Puji tadi yang sudah dijelaskan. Izin menambahi juga Pak Mandar. Iya Pak, kalau untuk pertanggungjawaban kami sudah siapkan juga termasuk sampai ke format Pak. Jadi contoh sederhana buku kas pun kami atur Pak seperti apa formatnya. Ini sebenarnya untuk mempermudah Pak. Mengingat masyarakat di lapangan itu kan SDM-nya berbeda-beda ya Pak semuanya gitu. Jadi izin kalau terkait pertanggungjawaban kembali lagi memang mati. Tes. Ya. Oke, oh lanjut Bu. Ya. Izin Pak Mandar menambahkan, jadi terkait pertanggungjawaban Pak, tadi benar bahwa itu sampai, jadi bukan sampai direktorat, kalau soft copy sampai Pak, kami minta memang diupload, tapi secara fisik itu teman-teman di provinsi, Satker Pelaksana, dan ada PPK kan Pak di sana, mereka yang akan memverifikasi pertanggungjawaban secara fisiknya Pak. Jadi gambaran sederhana Pak di Sanimas ini bahwa dari mulai proses penarikan dana, ini kelompok masyarakat ini akan dibuat ada pengendaliannya Pak, yaitu dari rencana penarikan dana itu harus diverifikasi oleh tim pendamping kami sampai ke tim PPK. Lalu nanti setelah penarikan, itu kita sudah menyampaikan di petunjuk teknis bahwa setiap pengeluaran harus langsung dicatat oleh bendahara kelompok masyarakat. Lalu nanti akan dilaporkan per terminnya sesuai penarikan, dan pada saat mereka memohon untuk penyaluran dana tahap 2 kan ada 70-30, itu untuk penggunaan dana tahap 1-nya sudah harus dibuat laporan pertanggungjawabannya Pak Mandar. Nah, lalu nanti untuk penggunaan tahap 2 dibuat juga laporan pertanggungjawabannya. Nah, di akhir tadi yang Pak Mandar konfirmasi ke Bu Puji, ada nggak pernyataan bahwa LPJ itu diarsipkan oleh masyarakat? Jawabannya ada Pak, dan itu kami muat juga di format serah terima pekerjaan Pak. Dan kebetulan untuk format serah terima pekerjaan ini diatur di PMK Pak. Jadi kami langsung memakai yang ada di lampiran PMK 173 Pak, tentang penyaluran dana bantuan. Betul Pak, betul. Jadi kami tidak ubah-ubah lagi, langsung itu sama, kalau di PMK itu kan ada 2 format ya Pak, termasuk untuk informasi ini Pak, pernyataan pekerjaan fisik itu sampai berapa persen. Hilang lagi Bu. Maaf, ini sudah terdengar Pak. Maaf, ada kendala di airport. Dan termasuk ini Pak, untuk yang format pernyataan dari kelompok masyarakat sebelum berita serah terima itu kan ada format kemajuan penyelesaian pekerjaan. Nah, itu juga terlampir di PMK 173 dan itu kami sadur masukkan ke juknis kami, Pak. Jadi terkait tadi bahwa dokumen-dokumen semua diarsipkan, disimpan oleh KMP itu sudah masuk ke ketentuan kami, Pak. Karena memang balik lagi kami menjaga, Pak, bahwa suatu waktu kegiatan ini akan diaudit
dan administrasi itu sangat sangat penting untuk kami sampaikan terus supaya diarsipkan dengan baik, Pak. Makanya Jadi kami tidak juga ada berupaya, Pak, untuk minta soft copy-nya. Jadi nggak ada PPK yang tanda tangan dokumen pengeluaran ya Bu ya? Nggak ada tanda tangan ya? Kalau dokumen pengeluaran Nggak ada. PPK kami tidak ada, Pak. Jadi hanya Ya. timnya Oke. yang memverifikasi bahwa pengeluaran tersebut ya seperti layaknya inilah, Pak, kalau auditor gitu ya. Jadi kami selalu mengantisipasi sebelum kami diperiksa, internal kami harus bisa memeriksa dulu semua terkait invoice pengeluaran dana bantuan ini. Seperti itu, Oke. Pak Mandar, Mungkin proses pertanggungjawabannya. mungkin masuk insight ya Bu dari saya. SPTJM sama SPTB kan beda ya Bu ya? Iya, Kalau iya, Pak. SPTJM kan surat pernyataan tanggung jawab mutlak, kalau SPTB surat pernyataan tanggung jawab belanja gitu kan. Tadi ada kekhawatiran, tadi juga udah disampaikan Ibu Puji ya, PPK ini keseret dipanggil APH kan begitu ya. Oh, iya. Tadi udah dipastikan nggak ada dokumen pengeluaran yang ditandatangan kan gitu. Karena nanti kalau ada nanti bisa masuk pasal 18 Undang-Undang 104-nya. Barang siapa yang menatakan dokumen bukti pengeluaran dia bertanggung jawab secara material gitu kan. Nah, cuma yang masalah SPTB Bu, ini kan pihak PUPR itu minta salinannya kan gitu ya, dan melakukan pengujian kan gitu. Sebenarnya bagusnya sih yang dilakukan pengujian tuh rekapnya saja Bu dari SPTB tanpa harus melampirkan bukti pengeluarannya. Karena bukti pengeluaran tuh cukup dengan SPTB tutup sampai di situ. Jadi teman-teman di keuangan di PUPR-nya tuh agak sedikit aman. Kalau untuk memastikan itu berjalan kan tadi ada fasilitator tuh yang memastikan bahwa itu ada tim pengawas yang memastikan. Kenapa? Khawatirnya Bu kalau dokumen-dokumen pendukung yang bukti pembelian dan sebagainya itu sampai ke PPK, nanti dia ikut terkena tuh. Itu. Kenapa nggak stop aja di kelompok masyarakat, tapi yang lanjut ke PPK-nya itu hanya SPTB dan rekapnya saja. Jadi nggak ngeliat barang aslinya gitu tuh, untuk amannya gitu. Tapi terima kasih Bu itu tadi infonya. Cuma kalau boleh saya dapat juknisnya itu lebih bagus itu. Kalau berkenan gitu Siap, juknisnya. Bapak. Siap. Kirimkan Mbak Ini Tina di lengkap dalam banget chat. sampai LPG-nya juga BKU Siap, nanti Puji. dibuatin juknisnya ya. Ya, izin Bapak, sebetulnya kenapa kami buat rangkap dua, yang satu dipegang oleh PPK dan yang satu oleh kelompok masyarakat. Ya, kita kan tidak bisa mengendalikan ya Bapak, kalau misalnya nanti kelompok masyarakatnya itu mungkin tidak aware sekali dengan data tersebut gitu ya. Iya. Sehingga minimal PPK juga punya backup lah seperti itu Pak Mandar. Cuma memang bukan PPK yang tanda tangan ya, tetapi ikut menyimpan lah, ikut mendokumentasikan. Seperti itu sih mungkin Pak. Jadi pada saat awal pemeriksaan ya minimal PPK kalau dimintain data tuh kan biasanya Pak, kayak ini nih ada PPK masuk gitu Pak ke balai-balai kami. Ya yang pertama kali ditanya itu ya PPK untuk ngumpulin data dulu lah. Kalau cuma di masyarakat doang, nanti PPK harus ke lapangan dulu nih, baru ngumpulin data dukungnya gitu. Itu yang agak berat Pak. Makanya kami memang minimal tuh dua, salinannya di PPK, lalu aslinya di kelompok masyarakat. Mungkin itu Bapak. Terima kasih Bu. Oke, baik. Terima kasih Pak Mandar. Izin Pak Mandar, maaf Mas Bapak Moderator. Artinya berarti tadi yang SPT surat SPTB. pertanggungjawaban ya belanja itu tetap harus dibuat ya Pak ya? Ditambahkan ya Pak di dalam format ya Pak? Di juknisnya. Jadi maksudnya gini, kenapa Ibu selama ini ditanya oleh auditor? Karena Ibu minta dokumennya nyampe ke sana. Jadi dia punya masalah tuh Bu. Nanti dia ditanya-tanya. Nah, maksud saya kenapa kita pakai SPTB? Jadi SPTB itu dibuat oleh si kelompok masyarakat yang isinya bahwa pengeluaran berupa misalkan beli kertas, beli ATK, biaya konsumsi rapat, beli batu, beli semen, bayar upah senilai sekian-sekian. Semua bukti pengeluaran disimpan oleh kelompok masyarakat. Sehingga Ibu nggak tahu isi dalamannya, jadi nggak jadi objek pemeriksaan audit gitu. Maksud saya itu, ditutupnya pakai SPTB. Jadi yang nyampe ke Ibu itu hanya SPTB, bukan dokumen asli kwitansinya. Nanti kan kalau ditanya penyidik, oh, Ibu tahu kwitansinya salah kok, kenapa lanjut? Kan harusnya ditolak. Tapi kalau SPTB kan kami nggak bisa lihat Pak di SPTB, hanya uraian pengeluaran. Karena di situ ada pernyataan, semua belanja tanggung jawab adalah kelompok masyarakat untuk keperluan audit. Nah, tadi Ibu udah memastikan ada fasilitator kan yang ditugaskan untuk mendampingi masyarakat menyusun BKU-nya, menyusun LPJ-nya. Jadi saya cuma memberikan info
biar teman-teman keuangan di PUPR-nya sama PPK-nya itu aman, Bu. Dari misalkan nanti kalau siapa tahu di sana ada permasalahan apa tidak sesuai spek, nanti Jakpol masuk, nanti bisa keseret-seret itu, Bu. Nah, jadi bisa dimasukkan di Juknis gitu. Ya. Baik, Bapak, terima kasih insight-nya. Baik, terima kasih Pak Mandar. Mungkin sebelum ya untuk Bapak Ibu yang mau bertanya mungkin bisa raise hand ya. Mungkin sebelum ke PUPR Kabupaten Sukoharjo, kalau Pak Aris ada yang mau ditanyakan dari Direktur Advokasi Pemerintah Pusat? Ya, sedikit saja nih, tadi sudah banyak dikupas sama Mas Mandar tadi. Terkait dengan pelaksanaan kegiatan ini kan sudah lama nih, Bu Puji ya. Pasti kan ada dinamika di lapangan lah begitu. Apa sih yang muncul di lapangan ini untuk teman-teman yang lain gitu ya. Siapa tahu nanti akan ada proyek bersama. Yang sering kali muncul itu apa sih Bu, dan bagaimana sih itu mengatasi itu ya. Misalnya tadi contoh misalkan pekerjaannya nggak sesuai di spek gitu ya. Atau tidak jadi gitu. Apakah pernah ada kejadian begitu apa tidak gitu ya. Nah, kemudian yang kedua terkait dengan ini kan konstruksi bangunan meskipun sederhana lah Bu ya. Itu apakah Direktorat Sanitasi ini sudah membuat semacam standar gitu untuk dipergunakan kelompok masyarakat untuk membangun sanitasi tadi, sehingga tidak perlu ada desain lagi begitu yang membuat menjadi rumahan. Itu dua hal itu Bu Uji yang mungkin bisa dijelaskan. Terima kasih. Terima kasih Pak Aris. Saya izin ya Bapak Moderator langsung saja, nanti mungkin Mbak Tina bisa menambahkan ya Mbak Tina. Jadi Pak Aris, sebetulnya beberapa kendala yang terjadi di pelaksanaan kegiatan Sanimas ini memang kalau di tahap perencanaan Bapak, kami itu nanti salah nggak ya menyampaikan ini. Kami itu terkendala terkait penerima manfaatnya Pak. Penerima manfaatnya, pemilihan penerima manfaatnya. Jadi sebetulnya di dalam juknis kami kita sudah membuat aturan atau alur penetapan penerima manfaat, di mana pertama dia harus MBR, dia harus masuk keluarga beresiko stunting atau P3KE, dia harus belum punya akses sanitasi gitu ya. Lalu ada rankingan terhadap penerima manfaat, tetapi seringkali Pak mungkin dalam kurun waktu 3 tahun ini gitu, pada saat proses penetapan penerima manfaat ini banyak intervensi dari pihak luar sebetulnya seperti itu untuk si calon penerima manfaatnya itulah. Tapi memang kami menahannya itu dengannya di juknis lah. Itu Pak. Jadi yang pertama adalah di tahap perencanaan terkait dengan penetapan penerima manfaat. Kalau di tahap pelaksanaan Bapak, sebetulnya yang sering krusial itu adalah sebetulnya terkait dengan tidak tercapainya output Bapak, tidak tercapainya output kegiatan terutama di wilayah-wilayah pertama kepulauan. Terus kedua yang remote sekali gitu, karena tahun lalu kami ada satu lokasi di Sulawesi Selatan, saya lupa namanya, yang intinya ke sana saja tuh ojeknya sampai 1 juta gitu ya Pak ya, gitu ya. Terus lalu itu sering tidak tercapai jumlah penerima manfaat, lalu jumlah output KK penerima manfaat itu. Lalu ya ini Pak, material di daerah remote itu harganya mahal ya, ujung-ujungnya memang output seperti itu. Itu permasalahan yang terjadi Pak, tetapi memang di dalam juknis kami itu apabila permasalahan output ini tidak tercapai gitu Pak, kami meminta agar kelompok masyarakat didampingi oleh fasilitator membuat justifikasi teknis, selalu itu menjadi lampiran permintaan dari
balai kepada Direktorat Sanitasi untuk menyetujui terkait desain tersebut atau menyetujui kenapa tidak tercapainya output, Pak. Itu permasalahan selain mungkin ya kekurangan tenaga kerja yang terampil, Pak, gitu. Atau mungkin permasalahan yang lain adalah ada beberapa lokasi tertentu yang tidak hanya mendapatkan satu kegiatan sanimas, satu kegiatan IBM, mohon maaf. Mungkin satu desa itu dapat sanimas, dapat PISU, mungkin ada juga dapat P3 TGAI, atau mungkin yang tadi ada kegiatan DAK misalnya dari Pemda. Tapi seringkali kami tidak mau untuk berbarengan dengan DAK gitu. Nah, sehingga memang tenaga kerjanya itu kayak ya bahasanya rebutan lah, Pak, seperti itu. Itu kendala di lapangan ya, Pak. Nah, untuk yang wilayah timur ini sebetulnya ya tadi kami sudah punya IKK ya, Pak, pagu anggaran yang disesuaikan dengan IKK. Hanya memang kami baru diizinkan untuk wilayah mama papa gitu. Itu sih, Pak. Lalu ya kami membentenginya lagi adalah target output kami ya kita turunkan, Pak, di dalam juknis. Selain memang teman-teman membuat justifikasi, karena pernah Pak tahun 2023 kalau nggak salah, tapi ini kegiatan sanitasi LPK ya Pak, itu membangunkan di Intan Jaya kalau nggak salah. Desain kami prototipenya tuh sudah ada 6 bilik, tapi dengan mahalnya harga itu hanya bisa untuk 2 bilik seperti itu. Lalu IPAL kami yang harusnya 10 meter kubik itu hanya bisa 5 meter kubik. Tapi memang ya kami bukan kami, di dalam juknis kami meminta agar teman-teman di lapangan itu bersurat ke kami untuk minta persetujuan tersebut. Itu permasalahan yang terjadi di lapangan, Pak. Lalu terkait dengan apakah direktorat ini sudah membuat kayak desain gitu sehingga tidak bermacam-macam. Betul Pak, kami di dalam juknis sudah membuatkan contoh desainnya. Untuk yang sanimas ini memang ada di kondisi normal Pak, mungkin gambarnya seperti yang tadi ada di tayangan. Begitu juga dengan tangki septiknya Bapak, itu juga ada di dalam desain gitu. Dan di dalam tangki septik ini karena kebetulan ada SNI tangki septik, maka ada juga perhitungan untuk kebutuhan ya ini ya panjang lebar gitu atau mungkin dimensi dari tangki septiknya menyesuaikan dengan SNI gitu. Jadi sudah ada desain normal, lalu ada desain panggung untuk muka air tanah tinggi Bapak. Seperti itu, lalu satu lagi adalah desain untuk penerima manfaat yang ada disabilitas Bapak. Jadi untuk sanimas sementara itu Bapak. Termasuk untuk bangunan bawahnya juga kami buatkan gitu. Itu Bapak, mungkin Mbak Tina mau menambahkan, silakan Mbak Tina. Iya Bu Puji, hanya suara saya kedengaran nggak ya Bu Puji? Jelas. Mungkin yang silakan. Iya, menambahkan sedikit aja. Mungkin ini juga ya Bu Puji ya, kalau kegiatan seperti ini karena terkait dengan kelompok masyarakat, termasuk ya kalau dibilang bermasalah sekali tidak ya Pak, tapi memang jadi tantangan bagi kami itu terkait pendamping Pak. Jadi yang namanya kegiatan di kelompok masyarakat kita harus memastikan bahwa adanya pendamping. Pendamping mengingat pengelolaan dana bantuan pemerintah ini kan terkait administrasi juga Pak. Tambah lagi tadi seperti desain, walaupun itu sudah ada di dalam petunjuk teknis yang kita sampaikan kepada pelaksana di lapangan termasuk kelompok masyarakat, tapi untuk mengimplementasikan petunjuk teknis itu kan harus ada pendamping juga terkait pelaksanaan kegiatan dalam pelaksanaan kegiatannya. Mungkin tantangannya itu ya Bu Puji ya, bagaimana supaya pendamping ini ada di lapangan. Mungkin itu Pak untuk gambaran mungkin Bapak Ibu yang ada di ini ya di forum ini akan melaksanakan kegiatan swakelola tipe 4. Mungkin itu aja Bu Puji tambahnya. Terima kasih. Baik Bu Puji dan Bu Tina, dari Pak Aris mungkin ada yang mau ditambahkan lagi Pak? Ya mungkin sedikit lagi Bu Puji. Ini kan pengennya kan keberlanjutan, artinya tidak hanya output ya, nanti kan berupa outcome gitu. Nah ini agar kemudian sampai outcome-nya berlanjut nanti pengoperasian, perawatan dan sebagainya kan perlu dilakukan gitu.
apa ada program lanjutannya dari Direktorat Sanimas untuk memastikan keberlanjutannya, jangan sampai barang jadi sebulan kemudian nggak dipakai lagi atau tahun depan udah tidak bisa dipakai lagi gitu. Ada tidak begitu? Ini kan agar sustain gitu ya. Itu saja mungkin. Ya, akan menjawab Pak Aris. Ya, Bapak, sebetulnya yaitu Pak, kebijakan Pak Direktur kami yang dimulai tahun 2023 bahwa Sanimas kami itu lebih ke individual gitu ya Pak ya, atau setempat lah. Setempat itu tadi ada dua ya Pak, individual maupun komunal, itu sebetulnya adalah salah satu langkah yang kami berharap bahwa penerima manfaat ini rasa memilikinya itu lebih tinggi Pak, atau rasa rasa memiliki infrastruktur tersebut lebih tinggi sehingga mereka ya untuk mengoperasionalkan itu mau gitu, atau membersihkannya juga mau gitu, karena memang merasa punya mereka sendiri gitu. Berbeda dengan yang tadi ya, misalnya yang skala permukiman dulu bahasanya komunal, tapi sekarang di dalam permen kami itu namanya Sanimas. Skala permukiman itu kan butuh iuran, karena itu jaringan perpipaan ya Pak, butuh pemeliharaan yang bersama-sama antar penerima manfaat gitu, sehingga memang itu benar-benar agak sulit untuk keberlanjutannya, sehingga memang itu salah satu yang bisa kami lakukan Pak. Terus untuk keberlanjutannya Pak, sementara memang kami saat ini ada tugas balai kami Pak di provinsi yang mendata keberfungsian. Lalu memang sudah mulai, tapi ini memang lebih banyak kalau yang berbasis masyarakat yang TPS 3R Pak. TPS 3R yang keberfungsiannya itu di angka 60% Bapak. Saya malu sebetulnya, cuma ya saya sampaikan apa adanya gitu ya. Nah, sementara memang kami rencananya akan mengundang kabupaten kota yang memiliki infrastruktur TPS 3R yang tidak berfungsi gitu. Lalu untuk kita mintakan kembali langkah strategis apa sih yang bisa dilakukan Pemda, karena sebetulnya kembali lagi ya Pak, pembangunan infrastruktur ini kan sebetulnya berdasarkan Undang-Undang 23 itu merupakan ranahnya pemerintah daerah seperti itu. Kami itu setiap membangun infrastruktur itu kan sebetulnya ada surat minat dari kabupaten kota atau dari pemerintah desa Pak, bahwa kami minta tolong dong dibangunkan kegiatan Sanimas atau mungkin kegiatan yang lain. Tapi sebetulnya gitu tugas utama itu ada di kabupaten kota gitu. Jadi kami paling hanya bisa pembinaan seperti itu Pak. Kalau khusus untuk melakukan rehabilitasi biasanya itu ada melalui pendanaan DAK Pak, DAK sanitasi yang sampai rehabilitasi. Tapi untuk yang reguler kami memang belum bisa masuk ke situ Pak Aris. Sementara seperti itu Pak yang bisa disampaikan. Mungkin Mbak Tina ada tambahan, monggo. Sementara cukup Bu Puji kalau terkait keberfungsian, dan juga kalau khusus kegiatan Sanimas seperti ini kan Bu, kalau tingkat keberfungsiannya pasti jauh lebih tinggi ya. Karena di forum ini sepertinya banyak Bapak Ibu yang dari Pemda yang pelaksana DAK nih. Jadi Bapak Ibu kan kalau untuk bantuan-bantuan sejenis seperti Sanimas, yang paling kita harus pastikan bahwa di rumah calon penerima manfaat itu ada air aja ya Bu Puji. Selama ada air, mereka akan memanfaatkan ataupun menggunakan infrastruktur yang kita bangun. Kuncinya itu aja sih kalau untuk kegiatan Sanimas yang sejenis yang akan Bapak Ibu bangun. Mungkin itu aja Bu Puji. Terima kasih. Ya Pak, mungkin itu saya kembalikan ke Pak Moderator atau mungkin Pak Aris. Mungkin ada yang belum terjawab. Baik Ibu, dari Pak Aris, mungkin ada tambahan lagi Pak? Ando, cukup Mas. Ya, terima kasih Pak Aris. Baik, selanjutnya kita ke PUPR Kabupaten Sukoharjo dengan Ibu Iwi ya. Silakan Ibu. Apakah ada yang mau ditanyakan? Untuk PUPR Kabupaten Sukoharjo, apakah ada yang mau ditanyakan? Masih di mute, Bapak atau Ibu?
Oke, mungkin kita bacakan dulu Ibu. Ada beberapa pertanyaan di kolom komentar. Yang pertama ini dari Ibu Mita Asta. Izin bertanya Bu Puji dan Bu Tina, yang pertama, mengapa penarikan dana dilakukan minimal 2 kali? Pertanyaan kedua, lingkup tugas fasilitator itu apa? Yang ketiga, musyawarah masyarakat terkait upah tenaga kerja apakah dilakukan setelah adanya kontrak kerjasama ataukah sudah tertuang di proposal dan di kontrak kerjasamanya? Mungkin Bu Puji dan Bu Tina bisa dibantu jawab. Terima kasih. Oke, Bu Puji. Ya, nanti kita sama-sama lah. Baik, Ibu Mita Astari, terima kasih Bu. Jadi kalau tadi penarikan dana kenapa minimal 2 gitu? Minimal 2 itu ya karena memang kita, ya tadi Bu, kita tidak mau dana sebesar, berarti tadi 2 kali kan 70 sama 30 ya Pak Bu. Itu kan memang udah sesuai ketentuan PMK tadi Pak Mander juga sudah menyampaikan. Lalu 70 maupun 30 itu ada minimal penarikan 2 kali gitu. Sebetulnya itu adalah bagian dari pengendalian kami Bu Mita, bahwa kami tidak mau dana sebesar tadi ya 70% kali 400 itu berarti 280 langsung ditarik di rekeningnya masyarakat Bu. Kita tidak mau dana itu dipergunakan tanpa ada tadi rencana penarikan dana bantuan atau mungkin tahu-tahu langsung habis tanpa ada pertanggungjawaban seperti itu. Maka ya kami minimalkan dengan 2 kali penarikan itu untuk pengendalian penggunaan dana di masyarakat. Bahkan kami pun setiap menarik itu ada rekomendasi yang ditandatangani oleh PPK Sanitasi gitu, bahwa kelompok masyarakat tersebut boleh menarik dana tersebut dari bank. Jadi tidak serta-merta duit sudah di rekeningnya kelompok masyarakat itu boleh ditarik seenaknya gitu, enggak bisa gitu. Jadi makanya kami minimalnya 2 kali ya, karena biar tidak sekali aja gitu. Kalau misalnya 3 kali terlalu sedikit-sedikit Bu, kita kemarin menyepakatinya adalah 2 kali. Mungkin nanti kalau Mbak Tina ada tambahan monggo ya. Lalu terkait lingkup tugas fasilitator itu di dalam juknis kami, Masya Allah Bu, itu paling banyak Bu. Dari mulai tahap perencanaan, dia mendampingi kelompok masyarakat untuk menyusun apa namanya dokumen rencana kerja masyarakat. Lalu saya mungkin izin share screen aja lah, biar memang juknisnya tadi belum dibagikan ya Mbak Tina ya. Izin sudah Bu Puji, ada udah di chat. Ya, Bapak Ibu tinggal mendownload aja. Aduh, gimana ya? Atau saya bacakan aja lah. Jadi di dalam juknis itu dari mulai membantu, yang jelas umumnya adalah membantu PPK Sanitasi selama penyelenggaraan kegiatan Sanimas di desa tersebut Bu. Lalu mendampingi kelompok masyarakat dalam menyusun rencana kerja masyarakat tadi ya Bu ya. Lalu mendorong keterlibatan perempuan Bu, karena memang di dalam juknis kami ini tertagging juga untuk apa ya, pelibatan ya, saya bilang gender gitu Bu, keterlibatan perempuan gitu. Kami bilangnya minimal tuh 30% gitu ya. Lalu dia juga memfasilitasi apabila ada musyawarah dengan masyarakat. Lalu dia mendampingi selama pelaksanaan kegiatan, selama pengadaan barang dan jasa. Lalu mendampingi kelompok masyarakat untuk menyusun laporan pertanggungjawaban baik untuk LPJ keuangannya maupun laporan progres fisik kegiatannya. Lalu membantu juga pada saat proses commissioning tes dari sarana prasarana yang dibangunkan, lalu mendampingi juga pada saat proses serah terima. Dan kami pun di dalam juknis itu meminta agar fasilitator ini mendampingi adanya aspil drawing Bu, aspil drawing terhadap infrastruktur yang dibangunkan seperti itu. Dan yang umum adalah fasilitator ini ya jelas membantu kelompok masyarakat menyelesaikan masalah teknis di lapangan lah.
maupun non teknisnya. Tapi non teknis ini biasanya akan nanti dibantu oleh Korfas maupun PPK Sanitasi. Lalu terakhir, fasilitator ini bertugas untuk membuat profil lokasi kegiatan Sanimasnya, Bapak Ibu. Sehingga memang karena kami memang selalu ya meminta agar profil tersebut dibuat. Seperti itu Bu, secara sekilas mungkin Mbak Tina bisa bantu yang terakhir ini Mbak, yang terkait dengan musyawarah mufakat terkait penyepakatan upah tenaga kerja. Monggo Mbak Tina. Oh ya, baik Bu Puji. Terima kasih tadi Ibu yang bertanya ya yang terkait upah. Jadi kalau upah ini Bu, tadi yang saya tangkap apakah ini sudah harus final di dalam proposal gitu ya Bu ya. Jadi kalau terkait upah memang di awal Bu pada saat penyusunan RAB itu pendamping ataupun PFL bersama masyarakat itu nanti memang sudah harus mengetahui dulu Bu berapa besaran biaya upah di sana. Tapi belum final siapa yang akan bekerja Bu. Jadi masih sebatas mengidentifikasi berapa harga upah di desa penerima program Sanimas. Nah nanti setelah tahu berapa harga upah tukang, berapa upah pekerja dimasukkan ke RAB. Nah, nanti untuk finalisasinya siapa yang akan menjadi tukang, yang menjadi pekerja itu difinalkan pada saat musyawarah pengadaan barang jasa, Bu. Jadi balik lagi ke yang tadi, ke musyawarah pengadaan barang jasa. Jadi di situ tidak hanya membahas terkait pengadaan materialnya, tapi juga pengadaan tenaga kerja. Karena kan judulnya juga musyawarah pengadaan barang jasa, barang itu adalah material-material ataupun bahan yang akan digunakan dalam kegiatan Sanimas. Jasa dalam hal ini adalah tukang dan pekerja yang akan terlibat dalam pembangunan infrastruktur. Jadi finalnya di sana Bu. Dan kesepakatan tersebut akan dituangkan dalam berita acara juga Bu. Jadi nanti di sana sudah teridentifikasi gambarannya yang akan dituangkan dalam berita acara itu Bu. Apakah pembayaran upah dari tenaga kerja ini pakai sistem borongan atau sistem harian? Lalu berapa finalnya nilai upah yang akan mereka terima? Karena bisa jadi ada perbedaan di RAB. Mungkin nggak? Ya mungkin aja gitu Bu. Kalaupun sama nggak masalah karena memang di awal sebelum dimasukkan ke RAB nilai upah tersebut sudah disurvei dulu ataupun disepakati bersama dengan KNP. Gambarannya seperti itu Bu untuk terkait upah tenaga kerja. Semoga cukup menjawab Bu. Terima kasih Bu Puji, saya serahkan lagi. Oke, baik Bu Puji dan Bu Tina, terima kasih untuk penjelasannya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Untuk Bapak Ibu, saya mengingatkan kembali, ya, apabila sudah join dan sudah mendengarkan paparan tadi, bisa mengisi daftar hadir yang telah kami sediakan. Juga ada ruang untuk feedback ya terkait dengan kegiatan hari ini. Oh ya, izin Pak memberikan penegasan nomor 3 tadi. Jadi kesimpulannya Bu terkait musyawarah masyarakat terkait upah itu kalau finalnya jadi setelah tanda tangan kontrak kerjasama antara KMP dengan PPK Sanitasi ya Bu ya. Jadi tadi kan ada proses penyusunan RAB itu lampiran RKM, berarti kalau RKM masih proses disusun, belum ada tanda tangan perjanjian kerjasama kelompok masyarakat dengan PPK Bu. Nah pada saat RKM disetujui, lalu di situ nanti proses pengadaan barang jasa. Bisa jadi sebelum PKS antara PPK dengan Bu, sudah tanda tangan PKS antara PPK dengan KMP. Nah, nanti di sana difinalisasikan juga Bu untuk KMP dengan tenaga kerja. Soalnya pertanyaannya tadi ini ya spesifik terkait PKS. Mungkin itu Pak tambah jawaban. Terima kasih. Ya, baik. Berikutnya ada pertanyaan dari Bapak atau Ibu Pusti Sudirman. Pertanyaannya untuk pembayaran apakah lebih baik melalui transfer atau cashless? Monggo Bu, silakan dijawab. Ya ini ya Bu Puji izin menambahi juga. Kalau untuk pembayaran kemana nih Bu? Semoga pembayaran apakah material? Jadi kalau penyaluran dana bantuan sudah jelas ya mekanisme transfer. Jadi bentuk
bantuannya adalah uang. Kalau dari pemerintah ya yang diwakili sama PU, jelas dia mekanisme transfer, Pak. Tapi kalau dari kelompok masyarakat kepada pemasok ataupun toko, itu memang kami masih sejauh ini pakai opsi, Pak. Tapi diprioritaskan pakai mekanisme transfer. Kalau mekanisme transfer kan balik lagi, Pak, lebih mendekatilah untuk penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Tapi untuk lokasi-lokasi yang remote area mungkin ya Pak, karena kan Sanimas ini banyak di daerah yang pelosok juga gitu. Kalau tidak memungkinkan dengan mekanisme transfer, tentunya kelompok masyarakat akan melakukan pembayaran kepada toko dengan sistem cash. Jadi setelah dananya diambil dari bank, itu langsung dibayarkan ke pihak toko. Seperti itu Pak untuk pertanyaan terkait pembayaran. Ya, baik. Oke. Nah, mungkin ada satu pertanyaan lagi nih, Bu. Ini dari Bapak Danang. Terkait dengan pasal 47 Perpres 46 tahun 2025 ayat 9 dan 10, pembelian bahan material alat melalui purchasing. Bagaimana penjelasannya? Monggo Bu Puji, Bu Tina. Oke, Bapak. Wah, ini update sekali ya dengan perpres yang terbaru gitu ya. Update sekali. Tetapi Bapak, kalau dibaca dengan baik, memang di sini di pasal 47 ya. Ya, 47 di ayat 9 itu bahasanya adalah pembelian material bahan alat dengan metode e-purchasing sebagaimana dimaksud pada ayat 8 untuk swakelola tipe 3 dan tipe 4 dilaksanakan dan mempertimbangkan kesiapan pelaksanaan swakelola. Jadi kalau menurut saya mempertimbangkan kesiapan pelaksanaan swakelola itu ya dilihat apakah di e-purchasing ini sudah bisa kelompok masyarakat ini untuk langsung membeli. Memang kalau tidak salah ini LKPP sedang mempersiapkan untuk yang versi 6 ya, kalau saya tidak salah ya, gitu. Jadi mempertimbangkan, nah versi 6 ini mesti dilihat apakah memang sudah bisa kelompok masyarakat itu membeli langsung gitu Pak. Yang kedua ya kami jujur aja nih berharap dari mungkin LKPP bisa memasifkan bagaimana penggunaan atau sosialisasi terkait e-katalog yang e-purchasing yang versi 5 lah, versi 6 ini kepada seluruh pemangku kepentingan gitu, termasuk mungkin masyarakat gitu Pak. Karena memang kalau masyarakat nggak ngerti cara menggunakannya ya gimana itu akan bisa terlaksana seperti itu. Memang Bapak sampai dengan hari ini kami belum gitu ya Pak, di dalam bisnis kami belum menggunakan purchasing ini. Nah ini saya malah mungkin minta bantuan dari Bapak Ibu LKPP gitu. Nanti rencananya seandainya memang swakelola tipe 4, karena di sini bahasanya adalah dilaksanakan paling lambat 1 tahun setelah peraturan presiden ini mulai berlaku. Seperti itu. Kami malah mungkin minta klarifikasi juga dari Bapak Ibu LKPP gitu. Rencananya ke depannya seperti apa nih dengan e-purchasing yang di swakelola tipe 4 seperti itu. Mungkin itu sih, karena sebetulnya kami tetap berharap ya bahwa walaupun di LKPP 3 2021 itu menyampaikan bahwa apabila kelompok masyarakat itu tidak sanggup untuk mengadakan pengadaan barang jasa sendiri itu bisa dibantu oleh pejabat pengadaan gitu ya. Atau mungkin di e-purchasing ini kan sebenarnya ada 2 ya, kalau nilainya kalau barang itu berarti 200 itu oleh pejabat pengadaan gitu ya. Tapi kami tetap berharap bahwa seluruh kontrak kerja atau seluruh pengadaan barang jasa ini oleh kelompok masyarakat gitu. Sehingga memang mohon maaf nih, misal ke depan itu ada audit atau pemeriksaan bukan dari pihak kami gitu. Pihak kami itu maksudnya PPK maupun pejabat pengadaan yang di balai yang bertanggung jawab terhadap proses pemilihan barang dan jasa gitu. Jadi ini e-purchasing kan sebenarnya salah satu metode ya untuk pemilihan barang dan jasa. Mungkin seperti itu Pak. Jadi kami masih kalau lihat peraturannya ini masih mempertimbangkan kesiapan pelaksanaan swakelola dan
yang terakhir ya kami mungkin mohon bantuan klarifikasi dari Bapak Ibu LKPP gitu. Seperti apa sih sosialisasi e-katalog yang versi 6 ini gitu. Karena memang kami pun juga ada beberapa etalase di dalam itu dan belum bisa belum dilaksanakan gitu. Tapi itu kebanyakan untuk ini sih Pak, yang sanitasi LPK yang metode kontraktual seperti itu. Mungkin itu Pak, apabila jawabannya kurang memuaskan ya, karena memang di juknis kami belum sampai ke situ Pak arahnya, belum sampai kelompok masyarakat melalui e-katalog. Gitu. Itu Bapak izin. Ya. Oke, baik Bu Puji, Bu Tina, terima kasih untuk penjelasannya. Mungkin satu pertanyaan lagi ya Bapak Ibu ya. Apabila ada yang ingin ditanyakan secara langsung bisa raise hand. Mungkin sebelum Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan, mungkin Bu Tina, Bu Puji izin saya izin bertanya ya sedikit saja nih terkait dengan pengalaman teman-teman di PU nih mengenai pengadaan swakalola tipe 4 Sanimas ini Bu. Kita kan tahu ya, sama-sama tahu kalau terkait dengan penilaian pekerjaan itu kan dilakukan oleh Pokmas ya Bu ya, oleh pelaksana juga ya Bu ya. Bagaimana atau kiatnya seperti apa agar penilaian pekerjaan ya walaupun itu dilaksanakan dan penilaian dilakukan sama-sama oleh penyelenggara, penilaiannya bisa tetap baik ya Bu ya, dan juga tidak bias Bu, walaupun dikerjakan dan juga dinilai oleh sama-sama Pokmas tersebut ya, KSN tersebut Bu. Mungkin itu Bu yang ingin saya tanyakan supaya penilaian pekerjaan bisa dinilai dengan baik, tidak bias, dan juga bisa objektif gitu Bu. Mungkin titipan pertanyaan saya seperti itu Bu. Iya, sejujurnya saya menangkap pertanyaannya agak ini, tapi nanti tambahkan ya Mbak Tina kalau mungkin ada yang kurang pas versi Mbak Tina. Jadi Pak, untuk menilai kelompok masyarakat terkait dengan pekerjaannya gitu ya, kami kan sebelum serah terima itu, kami ada namanya commissioning test gitu Pak. Ada 2 commissioning test di dalam kegiatan Sanimas. Yang pertama adalah commissioning untuk uji alirannya, artinya uji aliran dari kloset yang ada di kamar mandi sampai dengan tangki septik gitu ya. Lalu ada uji aliran dari floor drainnya kamar mandi sampai dengan tangki septik seperti itu. Itu uji aliran untuk memastikan apakah memang kemiringannya itu pas gitu. Sehingga kan nggak mungkin air mengalir dari tempat yang rendah ke tinggi gitu, karena kan pasti gravitasi. Itu uji aliran uji aliran sebagai salah ya uji aliran. Yang kedua adalah uji kebocoran terhadap tangki septik yang dibangunkan. Jadi ya uji kebocoran dari tangki septik yang dibangunkan, baik yang terutama yang konvensional ya Bapak ya, karena memang kalau konvensional ini rawan sekali dengan kebocoran. Mungkin kalau yang pabrikasi sih selama pemasangannya benar gitu ya, plastiknya fibernya itu mungkin biasanya sudah tersertifikasi Pak, itu sih aman gitu ya. Tetapi kami ada satu uji kebocoran. Jadi memang kami melakukan 2 uji tersebut sebelum dilakukan serah terima. Itu yang bisa dilakukan ya Pak. Selain mungkin tadi ya seluruh pelaporan itu ada gitu ya, baik progres maupun LPJ. Saya jujur aja takutnya arahnya gini, bagaimana PPK Sanitasi menilai keberhasilan dari KMP, karena memang kalau di kontraktual kan PPK Sanitasi ini ya harus menilai kualitas dari ini ya penyedia jasa ya Pak ya. Kalau nggak salah kan ada di aplikasi Sikap kalau nggak salah. Kalau menilai yang seperti itu kami belum ke sana Bapak. Kami hanya baru menilai untuk kinerjanya fasilitator. Kami ada namanya evaluasi kinerja fasilitator yang nilainya baik dan sangat baik, bisa direkomendasikan untuk tahun depan gitu. Itu, tetapi untuk penilaian yang benar-benar seperti PPK menilai kinerjanya penyedia jasa di dalam juknis kami memang belum Bapak. Hanya ya tadi yang saya sampaikan, menilainya adalah dengan
apakah selama uji komisioning tersebut ada masalah atau tidak gitu. Kalau misalnya tidak ada masalah, semuanya bagus, bisa termanfaatkan, ya bisa segera serah terima. Itu sih Pak yang saya takut salah menangkap dari pertanyaan Bapak sebetulnya gitu, arahnya kemana gitu Pak. Ya. Mungkin Ya, baik Ibu. Oke. Mungkin izin Ibu bertanya sekali lagi ya untuk Ibu Puji dan Ibu Tina. Di sini kan juga ada banyak teman-teman juga dari KLPD juga. Nah, mungkin bisa kasih tips and trick Bu Puji dan Bu Tina bagaimana ke depan apabila dari KLPD hendak melakukan pengadaan secara swakelola juga nih. Bagaimana agar swakelola yang dilaksanakan bisa berjalan dengan baik, mulai dari perencanaan sampai dengan serah terima. Itu Bu Puji dan Bu Tina, mungkin mohon arahan. nggak arahan Pak, kita sharing aja Pak. Mbak Tina tambahkan ya, ini sebetulnya subjektif ya, subjektif. Yang jelas Pak, kalau kami di dalam kegiatan Sanimas ini ya setiap tahun kami memperbarui juknis yang ada Pak, alias juknis itu kan merupakan tata kelola keseluruhan pelaksanaan kegiatan Pak. Jadi di situ disampaikan tugas dari masing-masing pihak yang terlibat gitu ya. Jadi kami setiap tahun itu memperbarui juknis dengan harapan ya memang apabila ada masalah ke depan, ini contoh kayak tadi Pak, kami ada permasalahan di kegiatan IBM lain yang tadi PPK-nya itu diseret-seret oleh PH, di mana itu permasalahannya adalah terkait keberfungsian yang sebetulnya itu sudah diserah terimakan dan pelaksana itu kan sebenarnya masyarakat. Kenapa PPK-nya yang dibawa? Ya memang akhirnya kami menambahkan tadi SPTJE, menambahkan SPTJB gitu di dalam juknis. Artinya memang tata kelolanya kita yang harus kita perbaiki untuk membentengi adanya permasalahan ke depan, karena kita tidak pernah tahu gitu. Kita tidak pernah bisa membendung apabila ada penegak hukum maupun auditor yang akan masuk itu. Bahkan mungkin saja mohon maaf sudah diaudit sama BPK, ternyata mungkin ada lagi, atau mungkin udah jangan BPK lah, udah diaudit oleh izin kami gitu, artinya udah oleh internal kami gitu, ternyata yang lainnya juga masuk gitu seperti itu. Jadi kalau kami sih intinya lebih ke memperbarui tata kelola di dalam juknis berdasarkan peraturan yang terupdate maupun hasil masukan selama pelaksanaan kegiatan. Mungkin itu Pak sedikit trik aja gitu. Jadi mungkin ya juknis itu akan tebel karena memang sedikit pun kita biarpun kecil gitu kita memberikan panduan itu dengan jelas sehingga pelaksanaan di lapangan harapannya ya selama mengikuti juknis itu aman gitu. Mungkin itu Pak kalau versi saya. Kalau Mbak Tina mau menambahkan mau. Ya selain memang kita ini ya Pak mempersiapkan kayak yang membantu kita di lapangan kan nggak mungkin dari pusat langsung ke desanya seperti itu. Kan pasti ada proses pengawasan yang berjenjang seperti itu. Mbak Tina monggo kalau mau ditambahkan. Sudah cukup sih Bu Puji. Intinya ada panduan untuk digunakan masyarakat dan proses pengendaliannya tetap dilakukan dari pusat Bapak Ibu. Contoh sederhana, kalau di IBM ini rapat koordinasi juga sering dilakukan, jadi untuk mengecek progres pelaksanaan di lapangan seperti itu Bapak Ibu, dan itu semua sudah termuat di tata kelola yang tadi disampaikan Bu Puji. Mungkin itu aja Pak. Oke, baik. Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan lagi? Bisa. Mungkin ini dari Bu Mita karena ngegantung Pak. Tadi Bu Mita ada pertanyaan lanjutan. Iya Bu Mita. Jadi setelah tadi ya Bu ya, setelah ada, jadi kan kalau perjanjian kerjasama Bu Mita itu antara kelompok masyarakat dengan PPK, pelanan kalau terkait perikatan antara Masya Allah, Bu Puji izin Bu Puji audionya. Jadi Bu Mita, maaf saya ulangi lagi. Jadi kalau terkait perikatan tenaga kerja dengan kelompok masyarakat itu tadi diawali dari ini Bu, dari adanya berita acara penyepakatan upah. Nah di situ nanti di daftar format itu sudah teridentifikasi semua nama-namanya Bu, dan mereka semua bertanda tangan. Nah nanti sampai ke pelaksanaan Bu, si pekerja ini akan
akan dibuatkan kwitansi pembayaran dan KTP setiap pekerja itu biasanya kami kumpulkan, Bu, dan kita masukkan di dalam laporan pertanggungjawaban. Karena ini juga menjadi objek audit, Bu. Kami setiap diaudit pasti pekerja-pekerja yang terlibat di dalam pembangunan infrastruktur itu ditanyakan. Nah, ini ada pertanyaannya. Kemudian, apakah tenaga kerja yang dimaksud personil KMP? Jadi, jawabannya nggak bisa saya jawab secara sempit gitu ya, Bu ya. Tenaga kerja yang dimaksud di sini adalah orang yang terlibat dalam proses pembangunan infrastruktur kegiatan Sanimas. Nah, apakah bisa personil KMP? Jawabannya bisa selama dia memang punya latar belakang, mungkin memang dia tukang di situ gitu, Bu. Ataupun untuk pekerjaan yang tidak terlalu teknis, ya kalau kita contoh sederhana menggali untuk tangki septik. Nah, itu bisa aja kan, Bu. Oh, kebetulan personil KMP-nya mampu. Bisa saja, Bu. Jadi jawabannya tenaga kerja apakah bisa personil KMP? Bisa. Gitu, Bu. Tapi tenaga kerja yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang terlibat dalam proses pembangunan infrastruktur. Mungkin itu tambahannya, Bu Nita Astari. Semoga cukup menjawab. Saya kembalikan kepada Pak Moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Ibu Puji dan juga Ibu Tina untuk waktu dan juga kesempatannya boleh jadi narasumber di kegiatan pentas peningkatan kapasitas PBJP. Ya, saya juga tidak lupa juga untuk mengingatkan teman-teman yang lain, ya KLPD, untuk terus mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas pengadaan barang jasa dengan tema-tema yang menarik lainnya, dengan narasumber-narasumber yang lebih canggih yang nantinya akan kami sampaikan. Jadi tetap terus pantau ya media-media sosial dari LKPP dan juga dari D41. Mungkin itu saja ya, karena juga waktu menunjukkan sudah sore hari. Jadi saya akhiri saja pertemuan dan juga kegiatan kita sore hari ini. Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya untuk Ibu Puji dan juga Ibu Agustina, dan juga untuk Bapak Ibu dan juga rekan-rekan dari KLPD yang boleh hadir. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu, izin live.